Selamat siang Mas Ronald, perkenalkan saya Fatima Zahra dari kelas PRB. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penyajian Konten Edukasi Parenting pada Anak di Media TikTok, Analisis Isi Kuantitatif pada akun @dunia_parenting dan @yulidepofficial periode September 2024 sampai Februari 2025. Baik, ini latar belakangnya. Jadi di era saat ini TikTok itu udah menjadi salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan. Bahkan nggak cuma di dunia tapi juga di Indonesia. Awalnya TikTok itu dikenal sebagai tempat untuk hiburan, tapi sekarang fungsinya semakin luas, termasuk menjadi media untuk edukasi. Salah satu topik yang cukup banyak diminati adalah soal parenting atau pengasuhan anak. Nah, menariknya orang tua dari generasi milenial atau Gen Z sekarang itu lebih aktif cari informasi parenting lewat TikTok. Karena video-video di TikTok itu bentuknya singkat, terdapat visual dan mudah dipahami sehingga lebih praktis buat orang tua milenial atau Gen Z itu yang mungkin sibuk tapi tetap ingin belajar tentang cara mengasuh anak. Nah, di penelitian ini, saya fokusnya menganalisis dua akun TikTok yang aktif menyajikan konten edukasi parenting, yaitu @dunia_parenting dan @yulidepofficial. Saya melihat bagaimana kedua akun ini itu secara konsisten menyampaikan informasi mulai dari bagaimana bentuk kontennya, tema-tema yang mereka angkat, sampai jenis informasi apa saja yang sering muncul dan paling banyak disukai audiens. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui pola penyajian konten edukasi parenting di TikTok dan melihat seberapa efektifnya akun-akun ini dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk para orang tua muda. Selanjutnya ini ada rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah utama dari penelitian saya itu terdapat dua, yaitu yang pertama bagaimana pola penyajian konten edukasi parenting pada akun TikTok @dunia_parenting dan @yulidepofficial dalam menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, yang kedua jenis informasi parenting apa yang paling sering muncul dalam konten yang dipublikasikan oleh akun @dunia_parenting dan @yulidepofficial selama periode September 2024 hingga Februari 2025. Selanjutnya, ini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian utama dari penelitian saya itu terdapat dua juga. Yang pertama, menganalisis dan mengukur bagaimana kedua akun TikTok yakni @dunia_parenting dan @yulidepofficial menyajikan konten edukatif seputar parenting dan sejauh mana penyajian kedua akun tersebut efektif dalam menyampaikan informasi pengasuhan anak kepada pengguna TikTok. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis informasi parenting apa yang paling dominan disampaikan dalam konten yang diproduksi oleh kedua akun tersebut dalam rentang waktu September 2024 hingga Februari 2025. Selanjutnya ini manfaat penelitian. Manfaat utama dari penelitian saya terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah dalam kajian komunikasi digital dan parenting, khususnya yang berkaitan dengan media sosial TikTok sebagai media penyebaran informasi edukatif. Nah, selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi studi-studi lanjutan dalam bidang parenting digital dan komunikasi media baru. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua milenial dan Gen Z tentang peran TikTok dalam menyebarkan informasi seputar pengasuhan anak. Kemudian yang kedua menyediakan referensi konten yang valid dan informatif mengenai parenting di TikTok sehingga pengguna dapat lebih selektif dalam memilih sumber informasi digital yang terpercaya. Selanjutnya yang ketiga itu dapat menjadi masukan bagi konten kreator atau praktisi parenting dalam menyusun strategi penyampaian informasi yang lebih menarik, informatif dan sesuai dengan kebutuhan audiens di media sosial. Selanjutnya ini adalah landasan teori. Dalam penelitian ini saya itu menggunakan dua teori utama. Yang pertama itu teori uses and gratification, digunakan untuk memahami motivasi para orang tua dalam memilih dan mengonsumsi konten parenting di TikTok. Teori ini itu membantu menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki
kebutuhan tertentu seperti mencari informasi, hiburan, atau bahkan dukungan sosial dan mereka menggunakan media dalam hal ini TikTok itu bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, saya menggunakan teori komunikasi massa untuk melihat bagaimana TikTok itu berperan sebagai media massa yang mampu menyebarkan informasi secara luas dan cepat melalui format yang pendek. TikTok itu terbukti efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif termasuk dalam topik parenting. Dengan menggabungkan kedua teori ini, saya ingin memahami baik dari sisi kebutuhan audiens ataupun peran media itu sendiri dalam proses penyampaian pesan edukasi. Selanjutnya ini ada metodologi, dalam penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi, tujuannya adalah untuk, mengkaji bagaimana pola penyajian konten edukasi parenting di TikTok dilakukan secara sistematis dan terukur. Nah, pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif terhadap isi pesan yang disampaikan dalam setiap video. Selanjutnya ada jenis penelitian, jadi jenis penelitian yang saya gunakan adalah analisis sisi kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pengukuran dan penggambaran karakteristik konten secara sistematis berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, hal ini memungkinkan saya untuk melihat kecenderungan isi konten dari dua akun parenting yang saya teliti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dari video yang diunggah oleh kedua akun TikTok @dunia_parenting dan @yulidapofficial selama periode September 2024 sampai Februari 2025. Video yang relevan dengan topik parenting dicatat dan dikodekan menggunakan lembar coding sheet yang telah saya siapkan untuk memudahkan saya menganalisis. Selanjutnya ada teknik analisis data. Setelah data-data telah dikumpulkan, saya melakukan analisis dengan cara mengklasifikasikan setiap video ke dalam 4 kategori utama, yaitu tema pesan, sifat pesan, bentuk konten, dan jenis konten. Setiap kategori memiliki indikator masing-masing. Dari situ saya menghitung frekuensi kemunculannya untuk mengetahui pola penyajian konten apa yang paling dominan. Selanjutnya ini ada hasil yang diharapkan. Yang pertama itu saya ingin meningkatkan pemahaman tentang pentingnya edukasi parenting di era digital. Kemudian yang kedua dapat memberikan efektivitas penyajian konten yang memadukan edukasi dengan hiburan atau edutainment. Kemudian yang ketiga dapat menunjukkan pentingnya gaya penyampaian yang tepat dalam meningkatkan dampak pesan. Kemudian yang keempat, memberikan wawasan tentang peran media sosial dalam meningkatkan interaksi keluarga. Dan yang kelima, menunjukkan potensi media sosial sebagai platform untuk membangun komunitas orang tua. Yang terakhir, yang keenam, memberikan insight bagi pembuat kebijakan dan praktisi komunikasi untuk meningkatkan kualitas konten parenting. Ini ada daftar pustaka dari penelitian saya. Oke, sekian. Terima kasih, Mas.